warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Lahan Basah Rawa menurut teori Ramsar. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiara. Nama saya Nurlia Salsabila. Nama saya Muhammad Haikal Adi Saputra. Nama saya Tifa Zahra. Nama saya Giska Aulia Paradita. Nama saya Siti Nabila Nur Adita. Nama saya Fadil Rahmatillah. Nama saya Muhammad Bintang Putra Sigit. Nama saya Ridho Kaktayosia. Nama saya Ahmad Ramadhani. Nama saya Muhammad Hafiz Ansari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya. Nama saya Deborah Tiaresta Oligoru Manalu. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lahan basah adalah daerah payau, rawa, lahan gambut, dan perairan alami atau buatan dengan air tergenang atau mengalir. Tawar, payau atau asin juga termasuk wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman lebih dari 6 meter waktu surut. Lahan basah juga dapat mencakup wilayah perairan dan pesisir yang berdekatan dengan suatu lahan basah, pulau-pulau atau bagian laut yang memiliki kedalaman lebih dari 6 meter yang terlingkupi oleh lahan basah. Lahan rawa atau rawa adalah lahan darat yang tergenang secara periodik atau menerus secara alami dalam waktu lama karena drainase yang terhambat. Genangan lahan rawa dapat disebabkan oleh pasangnya air laut, genangan air hujan, atau luapan air sungai. Berdasarkan penyebab genangannya, lahan rawa dibagi menjadi 3, yaitu rawa pasang surut, rawa lebak, dan rawa lebak peralihan. Selanjutnya, materi kategori. Kategori lahan basah dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori lahan basah. Kategori ini juga berkenaan dengan aktivitas manusia berdasarkan pada letaknya secara umum dan kaitannya dengan aktivitas manusia, yaitu lahan basah laut, lahan basah daratan, dan lahan basah buatan. Lahan basah juga memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati di lahan basah dapat bervariasi, mulai dari keanekaragaman tumbuhan ataupun satuannya. Keanekaragaman vegetasinya, misalnya vegetasi hutan rawa, air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau, paya rumput, dan lain-lainnya. Sebagai lahan basah, merupakan lahan subur yang kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan konversi lahan basah menjadi lahan pertanian atau yang lainnya. Konvensi Ramsar. Konvensi Ramsar merupakan perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Konvensi Ramsar dikenal sebagai The Convention of Wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat. Fokus utamanya adalah lahan basah sebagai habitat burung air yang perlu dilindungi. Konvensi Ramsar merupakan konvensi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 1971 di Ramsar, Iran. Beberapa kawasan yang ditetapkan termasuk sebagai situs Ramsar yaitu yang pertama, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Yang kedua, ada Taman Nasional Berbak di Jambi. Yang ketiga, Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan. Yang keempat, Taman Nasional Danau Sentarum Kalimantan Barat. Dan yang kelima, Taman Nasional Wasur di Papua. Keenam ada Rawa Aufa Watumuhai di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir, ada Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Itulah hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.